Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amika Niasari, NIM 2018 0420 372, yang akan membahas tentang estimasi parameter. Pembahasan yang pertama adalah fungsi estimasi statistik inferensial. Kegiatan penelitian pada umumnya tidak dilakukan terhadap semua anggota populasi, melainkan lebih banyak ditujukan kepada sampel. Selain untuk tujuan efisiensi, penelitian tersebut terhadap seluruh anggota populasi kadang-kadang tidak dimungkinkan. Misalnya karena jumlah yang terlalu banyak atau bahkan tidak terhingga. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari sampel, itulah kemudian dilakukan pengeneralisasian terhadap populasi. Salah satu tugas statistik inferensial adalah membuat kesimpulan, inferensi, estimasi, penaksiran, dan generalisasi kepada populasi berdasarkan hasil analisis dari data-data sampel. Disinilah antara lain letak pentingnya sampel yang harus representatif. Sampel yang baik harus mencerminkan keadaan dan atau karakteristik populasi. Sampel tidak lain adalah populasi dalam jumlah kecil. Untuk dapat memperoleh sampel yang representatif, adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, yaitu yang berupa teknik pengambilan sampel atau teknik sampling dan jumlah anggota sampel. Dengan demikian, statistik inferensial bertugas dan atau berfungsi untuk menaksir populasi berdasarkan sampel, misalnya yang berupa data-data deskriptif seperti data-data hitung, simpang baku, mode, median, dan lain-lain. Selanjutnya ada kesalahan-kesalahan sampling. Kesalahan-kesalahan sampling dihitung dari selisih antara rata-rata hitung populasi atau mu dengan rata-rata hitung sampel atau X-bar. Jika dituliskan dengan rumus adalah EI sama dengan mu dikurangi X-bar I, yang mana EI adalah kesalahan sampel ke I, mu adalah rata-rata hitung populasi atau parameter, dan X-bar I adalah rata-rata hitung sampel ke I. Pada umumnya, besaran mu tidak diketahui, dan yang biasa dihitung adalah besaran kesalahan sampling dan rata-rata hitung statistik. Pembahasan kedua adalah distribusi statistik. Rata-rata hitung tersebut dapat pula dibuat menjadi distribusi, dan hal ini disebut sebagai distribusi sampling rata-rata hitung, yang merupakan salah satu dari sekian distribusi statistik. Distribusi sampling rata-rata hitung tersebut tentunya juga akan mengikuti asumsi distribusi normal sehingga memiliki karakteristik kurva normal. Jika rata-rata hitung dari ke-100 rata-rata hitung X-bar tersebut dicari, rata-rata hitung yang ditemukan tentunya akan mendekati rata-rata hitung populasi mu. Hal ini dapat dimengerti karena dari seluruh kelompok sampel tersebut tentunya telah melibatkan hampir seluruh anggota populasi. Dengan demikian, penghitungan X-bar dari seluruh X-bar sampel tentunya tidak berbeda dengan penghitungan mu. Penghitungan tersebut dapat dituliskan dengan cara X-bar 1 plus X-bar 2 plus X-bar 3 dan seterusnya sampai ke X-bar N dibagi N sama dengan mu. Selain itu, berdasarkan distribusi statistik tersebut dapat juga dihitung simpang bakunya atau SX-bar. Simpang baku yang dihasilkan di sini sangat penting karena simpang baku tersebut sama halnya dengan perhitungan X-bar dari seluruh X-bar sampel. Masalahnya adalah, mungkinkah kita akan menghitung X-bar dari seluruh sampel? Apakah kita akan mengukur seluruh sampel? Dan terutama, apakah kita akan menarik sekian banyak sampel dari satu populasi? Jawabannya tentu saja tidak. Untuk maksud itu adalah, kita harus menghitung simpang baku rata-rata hitung atau kesalahan sampling yang dapat dipergunakan untuk menaksir letak mu dan tidak perlu susah-susah menghitung X-bar dari seluruh sampel terlebih dahulu, melainkan cukup dari satu sampel yang kita miliki. Adapun rumus yang dipergunakan untuk menghitung simpang baku rata-rata adalah SX-bar sama dengan S per akar dari N-1, yang mana S adalah simpang baku yang dihitung dari data mentah dan N adalah jumlah subjek kelompok sampel. Hasil penghitungan kesalahan sampling atau simpang baku rata-rata hitung kemudian dipergunakan untuk menaksir letak angka rata-rata hitung parametrik atau mu.
Cara penaksiran letak mu adalah dengan mempergunakan interval kepercayaan. Pembahasan yang ketiga adalah interval kepercayaan. Letak rata-rata hitung parametrik atau mu tidak pernah diketahui secara pasti. Maka, untuk mengetahuinya perlu dilakukan estimasi. Penaksiran yang biasa dilakukan adalah lewat interval kepercayaan atau confidence interval. Interval kepercayaan merupakan rentangan bilangan dari angka dan ke angka tertentu yang di dalamnya diperkirakan terletak kemungkinan bilangan mu berada. Penaksiran terhadap nilai mu dilakukan berdasarkan X-bar dan simpangan baku rata-rata hitung atau SX-bar yang telah diketahui. Nilai mu itu sendiri letaknya mungkin di atas atau di bawah nilai X-bar dengan selisih yang tidak diketahui. Penaksiran letak mu pada umumnya mempergunakan taraf signifikan 5% dan 1%. Penaksiran yang mempergunakan taraf signifikan 5% sama artinya dengan menggunakan nilai z-score 1,96. Z-score 1,96 memiliki daerah probabilitas sebanyak 95% atau 0,95. Jadi daerah penerimaan itu adalah seluas 95% dan kemungkinan penolakannya adalah kemungkinan salah satunya adalah sebesar 5%. Di pihak lain, penaksiran yang mempergunakan taraf signifikan 1% sama artinya dengan mempergunakan nilai z-score 2,58. Z-score 2,58 memiliki daerah probabilitas sebanyak 99% atau 0,99. Jadi, daerah penerimaan itu adalah seluas 99% dan kemungkinan penolakannya atau kemungkinan salahnya adalah sebesar 1%. Dengan demikian, penaksiran dengan menggunakan taraf signifikan 1% lebih dapat dipertanggungjawabkan karena besarnya daerah penolakan hanya memiliki kemungkinan 1%. Dengan rumus yang 5% adalah mu sama dengan X-bar plus minus 1,96 dalam kurung SX-bar. Dan dengan yang 1% adalah mu sama dengan X-bar plus minus 2,58 dalam kurung SX-bar. Kesimpulannya adalah, jadi, berbagai hasil perhitungan statistik yang pada umumnya dilakukan berdasarkan data-data dari sampel yang kemudian dilakukan estimasi terhadap populasi. Atau hasil perhitungan statistik itu kemudian digeneralisasikan kepada populasi. Ketepatan estimasi dan atau generalisasi tersebut dalam banyak hal ditentukan oleh kualitas teknik penyampelan, jumlah sampel, kualitas alat ukur, teknik pengukuran, dan teknik statistik yang dipergunakan untuk mengolah data. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.